Cek, cek. Terdengar suara saya? Iya, Mbak. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada peserta sosialisasi Newstekma untuk fakultas, mohon maaf, untuk Fakultas FST, FKIP, dan FIK. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bapak Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI, Bapak Wakil Rektor 1, Dr. Kiai Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA, Bapak Wakil Rektor 2, Dr. Kiai Haji Yogi Pranaiza LCMA, Bapak Wakil Rektor 3, Dr. Kiai Nurul Huda MHI, Ibu Wakil Rektor 4, Dr. Hejah Iva Hoirianingrum SEMM, yang kami hormati pula Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ilmu Kesehatan, serta peserta daring via Zoom mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini, Sabtu 21 Oktober tahun 2023, kita semua dapat berjumpa via daring dalam acara sosialisasi Newspekma, Sistem Penilaian Kredit Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat-syafaatnya di hari akhir. Baik, untuk peserta sosialisasi yang berbahagia, perkenalkan saya Lina Andriani sebagai pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara. Berikut susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, melantunkan sholawat Al-Fatih. Yang ketiga, penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Direktur Kemahasiswaan, Alumni, dan Keagamaan. Yang kedua, oleh staf kemahasiswaan, alumni, dan keagamaan. Selanjutnya, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Baik, teman-teman, acara yang pertama yaitu pembukaan. Peserta sosialisasi yang berbahagia, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu melantunkan salawat Al-Fatih. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi والهادي إلى
Baik, terima kasih disampaikan. Langsung saja teman-teman, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang apa itu New Spekma. Mungkin untuk mahasiswa baru pertama kali mendengar tentang New Spekma, jadi bisa diperhatikan baik-baik ya. Dan untuk teman-teman mahasiswa lama juga diperhatikan karena ada perbedaan tentang spekma dan apa itu New Spekma. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Direktur Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Salihul Fikri MSN, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, Baik, langsung saja teman-teman, karena waktunya sudah agak siang. Saya akan menjelaskan tentang apa itu spekma dan apa itu perubahannya. Perubahan aplikasi New Spekma ini di tahun 2023, yang dulunya kalau kita lihat menggunakan spekma.wonogiri.ac.id. Tapi kalau sekarang kita langsung menggunakan dan terintegrasi menjadi satu, yakni melalui akun sim.sunanggiri.ac.id menggunakan SIM masing-masing. Saya yakin semua mahasiswa sudah punya akun SIM masing-masing, jadi bisa langsung masuk dan melihat letak di New Spekma. Mungkin teman-teman sudah melihat di tab paling atas sebelah kanan itu ada tab New Spekma, cuman belum tahu fungsinya untuk apa. Kemudian teman-teman secara lebih lanjut info info tentang spekma ini bisa dilihat di dkak.unugiri.ac.id. Nanti akan lebih dijelaskan oleh Bapak Ahmad Toha Al Hasan. Kemudian spekma itu apa? Spekma itu adalah sistem penilaian ekstra mahasiswa. Kegiatan-kegiatan ekstra di luar perkuliahan itu adalah dinilai. Jadi kegiatan-kegiatan seperti kegiatan ormawa, kegiatan workshop, seminar itu ada nilainya dan itu diakumulasi menjadi spekma. Tujuan spekma ini adalah menyediakan dokumen aktivitas dan prestasi mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga, yakni sebagai salah satu dasar pemberian reward prestasi mahasiswa. Jadi teman-teman nanti yang punya prestasi akan juga diberikan reward oleh kampus. Sebagaimana sebelum-sebelumnya, angkatan-angkatan sebelumnya, yang punya prestasi di bidang apapun nanti mendapat reward dari kampus. Yang keempat, sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester atau menjadi syarat kelulusan mahasiswa berupa SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Jadi teman-teman, surat keterangan pendamping ijazah itu diambilkan dari nilai spekma. Kemudian pengisian spekma ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya melalui laman sim.gonogiri.ac.id. Kemudian masa pengisian spekma dilakukan selama perkuliahan setiap semesternya. Jadi pengisian spekma itu sesuai dengan semesternya. Jika kegiatannya dilakukan atau workshop, seminar, prestasinya itu didapatkan di semester ganjil tahun 2023, maka nanti mengisinya juga di semester ganjil tahun 2023-2024. Jadi jangan sampai ketukar untuk mengisinya. Lah bagaimana dengan mahasiswa lama, Pak, yang sudah kadung mengisi pada spekma.unugri.ac.id? Untuk tahun ini mohon kerjasamanya teman-teman mahasiswa yang lama untuk mengisi ulang kegiatan-kegiatan yang sudah diisi pada spekma.ac.id pada semester sebelumnya. Jadi sekali lagi teman-teman yang mahasiswa lama mohon kerjasamanya untuk mengisi ulang spekma yang lama ke spekma yang baru. Kemudian penilaian spekma ini untuk tahun ini divalidasi oleh BPA masing-masing.
masa penilaian spekma yakni tanggal 20 sampai 26 Desember atau 1 minggu sebelum pelaksanaan UAS. Jadi setiap semester sebelum UAS itu akan dinilai spekmanya oleh DPA. Nilai minimal spekma pada setiap semester adalah 25 poin. Kemudian, penilaian spekma sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Poin yang harus dipenuhi mahasiswa pada 5 aspek masing-masing kegiatan adalah seperti berikut. Yang pertama ada aspek keagamaan dan moral Pancasila. Ada aspek penalaran dan idealisme. Ada aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap alma mater, bangsa, negara, dan agama. Kemudian ada aspek pemenuhan minat bakat. Dan yang terakhir ada aspek pengabdian kepada masyarakat. Saya akan menjelaskan lebih rinci kepada mahasiswa baru tentang aspek-aspek dan cara mendapatkan poinnya. Spekma ini bukan hal yang baru untuk teman-teman yang mahasiswa lama ya, karena sebenarnya spekma ini sudah dikeluarkan atau memiliki surat keputusan rektor pada tahun 2021 lalu. Kemudian saya akan langsung menuju ke penjelasan penilaian untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Kami ingatkan bahwa setiap rincian daftar penetapan poin sistem penilaian ekstrakurikuler mahasiswa yang pertama, satu aspek keagamaan dan Pancasila. Seperti apa kegiatannya, yakni ikut serta peringatan Hari Besar Islam, kegiatan keagamaan, kegiatan moral Pancasila yang bersifat ceramah atau upacara. Contoh ini, kegiatan di tingkat internasional sebagai penceramah atau sebagai narasumber, nilainya adalah 12. Sebagai petugas atau pembawa acara atau moderator, nilainya 10. Sebagai peserta di tingkat internasional, nilainya adalah 9. Bukti yang harus digunakan adalah surat tugas, jika sebagai narasumber atau penceramah, atau absensi, atau sertifikat, biasanya bagi peserta, atau undangan. Jadi ada 4 bukti fisik yang bisa didukung untuk membuktikan bahwa memang benar-benar mengikuti kegiatan-kegiatan PHBI maupun kegiatan keagamaan. Tidak hanya tingkat internasional, teman-teman, sampai tingkat prodi pun itu dihitung, ada poinnya. Nih. Kemudian ada aspek penalaran dan idealisme. Contoh kegiatannya adalah kegiatan diskusi, simposium, lokakarya, seminar, dan workshop. Baik tingkat internasional sampai tingkat program studi, baik yang dilakukan oleh prodi maupun dilakukan oleh organisasi mahasiswa, itu juga ada nilainya. Di tingkat internasional paling tertinggi nilainya adalah 12, dengan bukti fisik, sertifikat, atau daftar hadir. Nih. Kemudian ada lagi kegiatan penelitian. Jika teman-teman mengikuti penelitian, baik penelitian individu maupun penelitian kelompok, dilihat sebagai apa? Konsultasi, konsultan, atau sebagai ketua, sebagai editor, atau hanya sebagai anggota peneliti. Nilainya juga sudah tertera di sini, masing-masing bagian, dan juga dibuktikan dengan surat tugas atau surat keputusan. Kemudian, di bidang penulisan ilmiah, baik nulis buku secara perorangan, atau menulis buku antologi, atau menulis di media massa, atau menulis eh, publikasi tidak berupa buku, bisa jadi berupa novel, atau bisa jadi berupa di media massa, atau di media massa online pun ada nilainya di sini. Nih, jadi kalau panjenengan menulis buku di penerbit itu nilainya sebagai editor 4. Nih, ada lagi kalau menulis di media massa nilainya seperti ini, di harian atau majalah umum nilainya juga 4. Atau di koran tingkat kampus nilainya 3. Atau dalam media online
non medsos ya. Jadi kayak Blog Bojonegoro, kayak Times, Kompasiana, itu nilainya 4 selain media sosial. Apa buktinya tulisan itu yang dipublikasikan? Jadi dari foto tulisan radar misalnya, atau dari apa namanya link Blog Bojonegoro atau dari link Kompasiana, tapi itu asli adalah tulisan panjenengan semua. Kemudian ada lagi sebagai di pelatihan karya tulis ilmiah. Teman mengikuti pelatihan karya tulis ilmiah, mengikuti tingkat internasional sampai tingkat prodi juga ada nilainya masing-masing. Apa bukti fisiknya yang dibutuhkan, yakni minimal sertifikat. Kemudian ada prestasi karya tulis ilmiah yang suka lomba LKTI, mulai dari juara tingkat internasional sampai juara tingkat program studi ada nilainya. Kemudian mengikuti pelatihan atau penataran atau penelitian. Pelatihan apapun ya yang sampean ikuti itu juga akan ada nilainya di tingkat nasional hingga tingkat program studi. Kemudian di aspek yang ketiga ada aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap alma mater bangsa, negara, dan agama. Satu, kegiatannya di kepemimpinan mahasiswa perprodi atau di Ormawa. Jadi teman-teman yang mengikuti Ormawa itu juga ada nilainya. Di tingkat universitas umum misalnya, sebagai ketua BEM nilainya adalah 10. Sebagai pengurus harian ada nilai 8 dan anggota BEM ada BEMU nilainya 6. Di tingkat universitas atau sektoral seperti UKM atau BEM fakultas itu juga ada nilainya masing-masing. Bahkan di tingkat HMB pun ada nilainya. Apa yang dijadikan sebagai bukti adalah surat keputusan atau surat tugas atau struktur organisasi. Kemudian latihan kepemimpinan mahasiswa, pertemuan organisasi atau asosiasi. Panjenengan yang mengikuti asosiasi misalnya di luar kampus misalnya, atau punya asosiasi yang di dalam kampus misalnya. Tingkatnya, tingkat internasional kah, sampai tingkat program studi, ada nilainya. Kemudian ada kepemimpinan dalam masyarakat atau agama bangsa negara, atau lagi kepemimpinan organisasi di luar universitas. Jadi organisasi mahasiswa ekstra juga menjadi bagian dalam hal ini. Tingkat nasional sampai tingkat lokal. Tingkat lokal ini tingkat kabupaten. Apa bukti fisiknya? Surat keputusan, surat tugas, atau struktur organisasi. Teman-teman juga bisa mengklaim nilai atau poin SPEKMA melalui kepanitiaan. Jadi, teman-teman yang mengikuti kepanitiaan dalam kegiatan apapun, itu juga bisa diklaim menjadi poin SPEKMA. Mulai dari panitiaan tingkat internasional sampai kepanitiaan tingkat lokal. Tingkat lokal itu berarti paling kecil tingkat kabupaten. Oke, nilainya ini. Kemudian ada aspek pemenuhan minat dan bakat. Ya, aspek pemenuhan minat dan bakat seperti olahraga, kesenian, teknologi. Misal ini ada pengurus tim aktif per tahun. Jadi teman-teman yang aktif di kegiatan kegiatan eh, asosiasi atau kegiatan yang lain di tingkat internasional sampai tingkat universitas juga bisa mengklaimkan nilainya. Kemudian ada pencapaian prestasi. Teman-teman yang punya prestasi, baik prestasi kelompok maupun prestasi individu, juga bisa diklaimkan menjadi poin SPEKMA. Kemudian, selain itu ada pementasan bagi teman-teman teater atau teman-teman musik misalnya, yang memiliki jam terbang tinggi dan eh, bisa pentas di mana-mana. Ada tingkat internasional hingga tingkat program studi. Ya, apa bentuknya sertifikat atau poster atau undangan publik bisa dijadikan sebagai nilai SPEKMA. Kemudian yang terakhir ada aspek pengabdian kepada masyarakat. Teman-teman menjadi relawan, volunteer ketika ada bencana alam atau ketika ada musibah, di mana teman-teman menjadi ketua pelaksana misalnya. Poinnya adalah 5. Kalau ada kegiatan menjadi anggota misalnya, poinnya adalah 4.
Kemudian menjadi relawan atau usaha pembinaan terhadap masyarakat. Kegiatan sebagai pembinaan masyarakat juga ada poinnya. Apa bukti fisiknya, yakni surat tugas, surat keputusan, atau undangan. Kemudian teman-teman, bagaimana cara menghitung 25 poin itu? 25 poin itu adalah nilai kumulatif dari seluruh kegiatan dalam satu semester. Nih, kami tidak harus mengikuti satu aspek ini saja, tapi 5 aspek mungkin bisa tersentral pada aspek ormawa misalnya. Bisa menjadi aspek tertinggi. Pada intinya, dalam satu semester itu nilainya harus 25 poin. Itu yang dapat saya sampaikan untuk menekankan bahwa teman-teman sekarang punya tambahan penilaian, yakni penilaian kegiatan ekstrakurikuler. Demikian kurang lebihnya, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih disampaikan kepada Bapak Direktur Kemahasiswaan Alumni dan Keagamaan, yaitu Bapak Saiful Fikri MSN. Begitu teman-teman penjelasan tentang apa itu Newspekma. Mungkin untuk mahasiswa baru yang sebelumnya belum tahu jadi tahu, dan untuk teman-teman mahasiswa lama sudah bisa dipahami ya untuk perbaruan apa itu Newspekma. Langsung kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu Bapak Ahmad Toha Hasan. Beliau adalah staf kemahasiswaan, alumni dan keagamaan. Monggo Bapak, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang panas-panas ya, teman-teman. Tadi dari Pak Direktur Kemahasiswaan sudah dipaparkan bahwasanya apa itu spekma, dan intinya spekma itu wajib bagi seluruh mahasiswa dan minimal satu semester itu 25 poin. Dan sudah dipaparkan juga bahwasanya yang bisa masuk dalam kriteria penilaian itu apa saja. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan detail daripada proses untuk pengisiannya. Jadi sebaiknya kita untuk pengisian ini juga disosialisasikan, walaupun mungkin dari FST atau FIK itu sudah banyak yang bisa. Sebentar, share screen. Ini untuk paparan awalnya, sosialisasi sekaligus live demo. Jadi kita nanti akan mendemokan bagaimana Pak cara mengisinya dan saya harus bagaimana. Terus untuk panduan-panduannya dapat dilihat, dapat didownload juga di website resmi kemahasiswaan di kak.unugiri.ac.id. Tidak lupa untuk Direktorat Kemahasiswaan juga membuka konsultasi. Jadi helpdesk-nya setiap hari kita buka. Jadi ada yang masih bingung, ada yang masih canggung dan sebagainya, caranya bisa menghubungi di Direktorat Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan. Pertama, alurnya, persiapan dan alur pengisian spekma. Jadi apa saja sih yang harus kita butuhkan? Yang pertama, siapkan bukti dokumen. Pak, saya itu pernah jadi takmir masjid. Pak, saya pernah mengikuti seminar ini. Buktinya apa? Siapkan dulu bukti-buktinya. Sudah disiapkan, selanjutnya siapkan cloud drive, Google Drive, Microsoft, Mega, dan lain-lainnya. Tidak matok, sampean harus di Google atau dimanapun boleh. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan tadi, di-scan dan di-upload ke drive tersebut. Yang keempat, pastikan setiap file dokumen itu disetting open public. Jadi yang memiliki link bisa membuka. Jadi tidak private. Kalau di private nanti pastinya DPA mau menilai juga kesulitan. Oh, filenya tidak dibuka, akhirnya dikasih nilai 0. Selanjutnya, buka alamat sim.unugiri.ac.id dengan menggunakan login yang sudah kalian miliki. Selanjutnya, masuk pada menu mahasiswa, masuk pada menu New Spekma. Terakhir, isikan isian spekma sebanyak mungkin dengan bukti yang dimiliki untuk mendapatkan
skor penilaian maksimal ataupun minimal. Langkah yang pertama, persiapan dokumen dan manajemen file di Cloud Drive. Ini juga saya sarankan, ini saran saja, kalau kalian punya cara lain silahkan. Yang pertama, pasti akun. Siapkan akunnya terlebih dahulu. Dalam artian, akun itu tidak berubah-ubah setiap semester ataupun setiap bulan. Pak, saya lupa password saya yang akun semester kemarin, jadi saya buat drive lagi. Saya buat drive lagi di semester depannya lagi. Nanti saudara-saudara akan kebingungan pastinya. File file saya yang di semester 1 yang di mana, semester 2 yang di mana, dan sebagainya. Itu pentingnya memanajemen akunnya. Ingat selalu akun dan sandi cloud-nya. Nah, ini yang jangan sampai lupa. Tidak berubah-ubah di setiap semester. Jadi di manage betul. Yang terakhir, atur file cloud di Cloud Drive agar terlihat rapi itu dibuatkan setiap folder-folder di drive-nya. Ini coba saya tunjukkan contohnya. Ini saya memiliki satu drive. Ini yang ibaratkan itu saya mahasiswa semester 1. Saya membuat sebuah drive atau drive yang dari kampus boleh. Ini saya akan memulai masa kuliah saya dan semua tugas-tugas saya ini di satu akun ini. Jadi tidak berubah-ubah akunnya. Begitu juga untuk spekmanya. Ini saya akan memanage dengan membuat folder-folder tersendiri. Contohnya spekmaku semester 1. Ini. Jadi semua file spekma yang ada di semester 1 ini ada di folder spekmaku di semester 1. Dan begitu juga selanjutnya semester 2, 3, dan 4. Jadi manajemen file kalian akan tertata. Dan pastinya di akhir semester besok akan lulusan, saudara-saudara tidak bingung dengan file-file yang sudah didapatkan dari awal pertama kuliah. Ini contohnya di semester 1 saya upload, Pak. Saya punya sertifikat jadi takmir masjid, jadi SK menjadi takmir masjid. Ini saya upload dulu. Nah, udah. Ini yang tahap drive-nya. Selanjutnya, nah, setiap hak akses, setiap file itu harus diberikan hak akses publik seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi bisa dibuka oleh orang yang mempunyai linknya. Jadi tidak di private, dibuka terus kosong atau tidak mempunyai akses dan sebagainya. Agar apa? DPA ketika menilai itu mudah. Kalau ketika DPA biasanya tidak mau ribet, dibuka nggak bisa, kasih nilai 0. Yang repot juga kalian sendiri. Selanjutnya, setelah manajemen filenya tertata rapi, dimulai dari 0 ya, seperti di apa jenenge Pertamina itu, dimulai dari 0, kita manage dengan folder-folder tugas kuliah, mata kuliah ini, itu spekma dan sebagainya. Selanjutnya kita login di sim.unugiri.ac.id. Seperti biasa, kalau saat kalian isi KRS ataupun download KHS dan semua administrasi ada di SIM ini termasuk New Spekma. Ini saya menggunakan salah satu akun dari teman kalian. Nah, pada tampilan awal, langsung klik menu mahasiswa. Selanjutnya pilih di pojok kanan atas ini menu New Spekma. Nah, yang pertama ada periode. Periode ini maksudnya apa? Dibukanya periode pengisian spekma. Berarti yang dibuka ini semester genap 2023 2022 2023. Jadi yang kemarin. Yang untuk semester ganjil ini 2023 2024 belum dibuka. Karena seperti yang dipaparkan dari Pak Direktur tadi, bahwasanya yang lama itu eh, diminta untuk pengisian mandiri kembali. Selanjutnya, silakan diklik menu pengajuan KRP, KHP. Nah, ini contohnya mahasiswa, ini saya pakai akunnya Mbak Siti Indah Nurjana, dosen walinya Pak Sakibul Fikri. Jadi
yang ngisi Mbak Indah, yang nanti yang memvalidasi atau yang memberikan nilai yaitu Pak Muhammad Syakibul Fikri selaku dosen wali. Jadi DPA itu dosen walinya. Ini di sini akan muncul tampilan yang panjang, jadi sampean gak usah bingung. Ini tinggal klik periodenya, yang dibuka di periode mana saja. Oh Pak, saya yang umpama ini dibuka 3 periode, sampean juga harus mengisi sesuai periodenya. Ini genap 2022-2023. Terus bidang kegiatan yang tadi sudah dipaparkan Pak Direktur, ada 5 aspek. Jadi Pak, saya mau ngisi yang moral dan Pancasila. Nah, di sini diibaratkan Mbak Indah ini mengikuti kegiatan keagamaan tingkat internasional dan sebagai moderator. Langsung saya pilih di menu aksi ini. Jadi disesuaikan antara kegiatan, tingkatannya, sebagai apa. Nah, itu disesuaikan. Jangan-jangan kamu saudara-saudara ikut kegiatan keagamaan di prodi tapi ngisinya di internasional. Kan ya kurang tepat. Lalu pilih ajukan. Dipilih ajukan. Ini terus muncul menu baru. Nah, inilah yang kita isikan dengan link pada Google Drive tadi. Di Spekmakus semester 1, filenya ini disalin, linknya, selanjutnya di paste pada file bukti kegiatan. Jika ingin diberikan keterangan, silahkan. Pak, ini kemungkinan besar DPA saya kalau lihat file ini kurang yakin, Pak. Saya beri keterangan. Boleh. Beri keterangan apapun boleh. Terus ada lagi, oh saya tidak hanya punya satu bukti, Pak, tidak hanya sertifikat, punya fotonya, punya daftar hadir. Silahkan ditambahkan buktinya. Linknya juga disertakan. Diupload dulu, linknya disertakan. Tambah lagi. Selanjutnya disimpan. Otomatis isian yang saudara-saudara isi itu akan masuk di DPA masing-masing. Tidak perlu khawatir, insya Allah setiap akhir semester, jadi setiap akan ditutupnya di periode akhir semester itu akan dinilai oleh DPA masing-masing. Dan setelah dinilai, otomatis periode yang sudah dinilai ditutup dan berganti kepada periode selanjutnya. Kalau ada tampilan yang membingungkan ini tidak perlu bingung. Jadi Pak, saya tadi sudah ngisi yang mana ya? Kegiatan moral Pancasila atau yang mana? Cukup diklik di ajukan atau validasi ini tentang, oh saya sudah ngisi 2 ternyata. Di kegiatan keagamaan sama diskusi, simposium dan lokakarya internasional semua. Mungkin dari saya cukup sekian, cukup mudah ya teman-teman. Apalagi ini SIM yang setiap hari juga teman-teman gunakan untuk melihat nilai dan sebagainya. Yang saya rasa mungkin mudah bagi teman-teman. Yang selanjutnya kalau ada permasalahan bisa menghubungi di Direktorat Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan. Ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf dan nanti bisa disambung untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Ahmad Toha Hasan, SPD. Materi yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman tentang penjelasan atau pengisian New Spekma. Baik, langsung saja teman-teman kita ke sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat kolom chat dan meraise hand. Langsung saja, ya. Sudah ada yang mengangkat tangannya dari Bang Ir. Mungkin bisa langsung ada yang ditanyakan di unmute dan dinyalakan kameranya.
Untuk pertanyaan silahkan. Untuk settingan unmute-nya sudah bisa digunakan. Ya, baik, untuk Ya. Bang Ir karena meraise hand, bisa ditanyakan untuk pertanyaannya. Mohon maaf, Bapak dan juga Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Horul Ibat dari semester 7 program studi Teknik Informatika. Kan di sini kita dari mahasiswa yang lama disuruh nge-up lagi poin-poin yang sebelumnya udah diupload ya. Nah, sedangkan di situ dari keterangannya Pak Hasan tadi, saya lihat juga di tampilannya, di situ ketika ada satu kegiatan, itu hanya bisa mengisi satu kegiatan saja. Sedangkan kita kan udah berjalan 3 tahun ini. Oh, enggak. Berjalan 3 tahun. Nah, sedangkan ini kegiatannya sama, yang terulang setiap tahun, apakah itu nanti kita tetap ngisinya satu per satu atau jadi satu langsung? Baik, sudah untuk saudara Bang Ir. Ya, monggo mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Fikri untuk pertanyaannya. Untuk apakah yang pertama tadi, apakah untuk yang mahasiswa lama mengisi lagi di spekma satu persatu atau bagaimana tadi, Pak? Baik, Monggo. terima kasih pertanyaannya. Sama tadi sesi suatu juga tanya hal yang serupa. Teman-teman yang lama gimana Pak? Disuruh ngisi lagi. Iya, dari instruksi Wakil Rektor 3 itu diminta untuk mengisi mandiri lagi. Disesuaikan dengan tahun. Oke, tahun misal teman-teman itu mendapatkan prestasi di tahun 2020 misal. Maka ditulis 2020-nya masuk semester ganjil apa genap. Itu di tahun berapa. Misal di 2020 Desember, berarti itu masuk akademiknya 2020-2021 ganjil. Gitu. Oke. Apakah satu sertifikat itu bisa digunakan untuk tahun berikutnya? Tidak bisa. Jadi nanti DPA yang akan ngecek di tahun berapa sertifikat itu apakah sesuai dengan masa semester di tahun akademiknya. Begitu. Jadi kami hanya menginformasikan bahwa itu semuanya sudah diinstruksikan dari Wakil Rektor 3 begitu. Gitu nggih. Baik, begitu jawabannya untuk saudara Bakir. Mungkin sudah paham atau ada yang ditanyakan lagi atau cukup? Oh, cukup, Oke, cukup. tambahan Mbak Lina. Jadi mungkin yang ditanyakan Mas tadi Bang Ir tadi periodenya. Ya, periodenya untuk sementara masih dibuka satu periode. Jadi besok insya Allah kita akan bukakan periode yang lama. Jadi dari yang semester 7 sekarang, saya mau ngisi 2021 Pak. 2020 kan nggak ada. Nah, besok akan kita koordinasikan lagi dengan Direktorat 2 untuk membukakan periode 2020 genap, 2021 ganjil, genap, dan 2022 ganjil dan genap lagi. Oke. Terima kasih diingatkan Bang Ir ya. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Bapak. Berarti nanti akan dibuatkan lagi periodenya, nggih, dan tetap mengisi dari yang semester awal dengan untuk penilaian sertifikatnya dikembalikan ke DPA-nya di DPA-nya oleh DPA masing-masing. Nanti apakah itu sudah sesuai tahunnya atau tidak untuk sertifikat yang diuploadnya. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan lagi, bisa lewat kolom chat atau merespon lagi dari teman-teman. Monggo, mungkin juga teman-teman mahasiswa baru jika belum jelas juga bisa ditanyakan di sini atau mungkin bisa menemui kita di ruang kemahasiswaan alumni dan keagamaan ya di Gedung Rektorat lantai 1. Baik. Eh, Ada pertanyaan nih, saya bacakan ya. Mohon maaf, Bapak, izin bertanya. Jadi kita hanya bisa mengisi 1 kali di setiap aspek atau kegiatan ya, Pak? Eh,
Monggo, Pak Fikri. Aspek kegiatan di setiap apakah kita hanya bisa mengisi satu kali di setiap aspek kegiatan di aspek kegiatannya Bapak, monggo. Baik, gini Mbak. Jadi jika ada misal sampean mengikuti 2 kali seminar gitu ya, atau Pak saya mengikuti 3 ormawa Pak misalnya. Jadi sampean hanya cukup memilih satu aspek, kemudian bukti fisiknya ada 3. Gitu ya. Jadi sekali lagi nanti ada keterangannya ditulis Ormawa 1, kemudian Ormawa 2, kemudian Ormawa 3. Itu ya. Jadi kalau misal sampean ikut 5 ormawa misalnya, semuanya dilampirkan semuanya tidak apa-apa karena sebagai pengurus. Tuh. Gitu Mbak Lina. Baik, terima kasih Bapak. Sudah terjawab ya pertanyaannya dari Mbak Siti Khairun. Selanjutnya, mohon izin bertanya, semisal saya tidak dapat surat tugas, tetapi adanya surat dispensasi, apakah masih bisa digunakan untuk mengisi spekma? Monggo, Bapak Fikri atau Bapak Toha bisa menjawabnya. Jadi tidak ada surat tugas, tapi adanya surat dispensasi. Apakah bisa digunakan untuk mengisi spekma tersebut? Oke, baik. Kita jawab. Yang bisa digunakan adalah surat tugas, sertifikat, surat dispensasi yang dikeluarkan oleh pihak. Ya, yang digunakan sebagai bukti tambahan yakni foto. Misal, sampean diragukan nih bukti sertifikatnya misalnya. Nah, itu ditambahkan foto dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dan misal sampean ikut seminar anti narkoba misalnya. Tapi dari penyelenggaranya sertifikatnya misalnya agak mencurigakan. Di tanda tangannya scan, stempelnya scan. Khawatirnya nanti DPA sebagai penilai tanya, ini beneran apa enggak ya? Ketika saya memberikan bukti tambahan berupa foto selama mengikuti kegiatan, menjadi bukti tambahan yang bisa menjadi bukti sahih nantinya memperkuat bukti yang sudah ada. Itu, ya. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Berarti bisa digunakan ya teman-teman. Dan jika ada bukti tambahan foto itu juga bisa diupload. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, semisal ikut sosialisasi tingkat nasional itu dapat sertifikat, apakah boleh dikumpulkan? Monggo, Bapak. Untuk sertifikat itu tidak dikumpulkan, tetapi seperti yang dipaparkan tadi, di-scan, ditaruh di drive, lalu di-linkkan pada aplikasi Spekma. Baik, terima kasih. Berarti di-scan ya teman-teman untuk di-upload. Ini mungkin untuk mahasiswa baru yang belum pernah mengupload. Kalau untuk teman-teman mahasiswa lama mungkin agak paham ya. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf teman-teman, ada kendala sedikit. Saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhir, G. Baik, untuk pertanyaan terakhir, teman-teman. Mungkin ID card event antar kabupaten untuk bukti mengikuti kegiatan, apakah masih bisa digunakan untuk isi spekma, Bapak? Monggo, bisa dijawab lagi untuk Bapak Fikri, karena masih ada yang bertanya lagi, apakah bisa bukti ID card-nya digunakan untuk mengisi spekma? Ya.
Baik. Eh, Pertanyaan tentang apakah apa ini? Izin bertanya dari maba dari STLK aku dulu Ya, aku pernah ikut mohon maaf perlombaan. Bapak, tentang ID card tadi, Oh, apakah ID card. bisa dibuat bukti untuk mengisi di Spekma? ID card. ID card itu kan bisa dibuat ya teman-teman ya. Usahakan semua itu ada surat resminya, baik seperti SK, kemudian ada undangan atau yang lebih resmi. Ya, jadi biasanya sebelum ID card itu ada surat organisasi atau surat kepengurusan. Nih, untuk ID card bisa dibuktikan sebagai digunakan sebagai bukti pendukung. Bukti utamanya tetap eh, organisasi kepengurusan itu. Saya juga menambahkan ini ada pertanyaan dari Rifan. Apakah bisa dari sertifikat SLTA digunakan untuk spekma? Jadi teman-teman, sertifikat itu mulai menjadi mahasiswa yang dinilai, guys. Jadi bukan kok terus samain SMP punya juara terus dimasukkan, itu bukan begitu. Jadi selama menjadi mahasiswa. Itu ya. Tuh, Pak Lina sudah. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Jadi teman-teman perlu diingat kembali nggih, sertifikatnya yang diupload nanti selama menjadi mahasiswa. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru, jadi sertifikat kegiatannya semua nanti yang diupload adalah selama sudah menjadi mahasiswa. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan Bapak pemateri. Untuk teman-teman peserta sosialisasi bisa absen di link chat ya teman-teman. Untuk yang hari ini masih bergabung di Zoom bisa absen di kolom chat. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum saya akhiri, monggo kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman, kameranya dapat dinyalakan semuanya. Mohon teman-teman untuk dapat menyalakan semua kameranya untuk kita foto bersama. Dan tadi saya tambahin dulu ya teman-teman. Tadi ada yang bertanya apakah ini nanti dimasukkan di YouTube. Ya, nanti akan dimasukkan di YouTube. Tapi ditunggu ya teman-teman, dilihat saja di YouTube Unugiri. Nanti kalau sudah ada teman-teman bisa melihat lagi. Harus sudah ditayangkan. Sudah, teman-teman sudah dinyalakan. Monggo Mas Jeffrey bisa dibantu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oh, Baik teman-teman, acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara sosialisasi New Spekma, Sistem Penilaian Kredit Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa FST, FKIP, dan FIK. Mungkin bisa keluar dari Zoom. Terima kasih.